Halo semuanya, selamat datang di Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan dua hal, yaitu satu, update harga program profit konsisten yang sebelumnya masuk di promo, sekarang saya normalkan kembali. Kemudian yang kedua, akan ada video bagaimana cara membaca candlestick atau chart ya dengan menggunakan konsep price action agar bisa profit konsisten. Nah, di sana kalian akan nilai sendiri apakah cara seperti ini yang saya gunakan bisa profit konsisten atau tidak. Itu silakan dinilai sendiri menurut feeling teman-teman sendiri. Karena kalau feeling saya ini bisa mencapai profit konsisten. Dan itulah kenapa saya menjalankan kursus profit konsisten dari bulan lalu. Oke, langsung ke update harga. Ini harga sekarang adalah jreng. Oke, ini harga yang pas menurut saya dan mungkin pas menurut teman-teman jika teman-teman serius. Oke, ini harga kalau bisa dibilang kalau 2 bulan berarti setara UMR. Oke, itu saja teman-teman buat update harga dari program profit konsisten ini. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, seperti kalau sudah mengikuti program ini, apa yang bisa saya dapatkan? Teman-teman akan tahu bagaimana jalan sebenarnya profit konsisten. Oke, apakah saya profit konsisten? Ya, itu kan terserah teman-teman. Apakah teman-teman mampu melakukan konsistensi yang saya berikan ya, atau aturan yang harus dijalani? Karena kalau dari saya pribadi ini bisa mengantarkan profit konsisten. Nah, tergantung sekarang teman-teman itu bagaimana, apakah bisa mengikuti cara ini ataukah tidak, kan pertanyaannya itu. Karena pertanyaan profit konsisten itu bersifat pribadi. Berdasarkan beberapa masukan yang sudah ada sebelumnya, seperti orang-orang itu nanya ya, jadi profit konsisten itu dikira langsung profit besar ya. Itu di pikiran mereka itu kayak gitu, langsung profit besar. Dan yang kedua yang saya amati itu harga. Dari harga yang diberikan itu dianggapnya cuma-cuma. Oke, ini udah masuk di psikologi atau internal sistem masing-masing orang ya. Dan mereka berpikir harga seperti itu nggak pantas. Ya memang nggak pantas karena masih promo ya kan, kayak gitu. Jadi mereka berpikirnya saya mendapatkan untung dari harga segitu. Itu nggak ada. Yang ini hanya ada satu murid ya yang ikut profit konsisten, itu harganya bahkan lebih kecil lagi. Oke, saya mengajari dia karena dari saya membuat ebook di tahun 2021 kalau nggak salah, mulai sampai 2022 awal, dia pernah membeli ebook saya. Ya, tapi saya di sana tidak mengajarkan bagaimana cara profit konsisten karena saya sendiri masih proses di sana. Nah, setelah saya dapat feelingnya, wah begini caranya kayak gitu, baru saya berani mengajari dia. Nah, kebetulan dia mendengarkan atau sering mengikuti channel ini ya. Ya, dia harganya promo ya. Harga promo itu sebenarnya nggak ada untungnya teman-teman ya. Karena kalian pikir 2 bulan kemudian meluangkan waktu untuk orang, itu bukan hal yang mudah karena Anda berkorban waktu. Dan waktu adalah hal yang paling mahal di dunia ini. Oke, kalau teman-teman sadari. Oke, tapi ini kembali ke mindset orang itu berbeda-beda ya. Karena mereka ada yang berpikir A, B, C tentang profit konsisten. Ya seperti itulah. Oke, ini tentang update harga. Nah, sekarang silakan teman-teman tonton video ini. Mungkin ada beberapa cara-cara atau konsep trading yang belum teman-teman ketahui, yang mungkin bisa bermanfaat untuk proses teman-teman bisa profit konsisten. Karena gini, kalau kita trading itu hanya ada 3 hasil yang bisa kita dapat. Satu, kita ada dalam profit dan loss, bergantian profit loss. Oke. Yang kedua, kita bisa profit konsisten, itu pilihan. Kemudian yang ketiga adalah kita ada di loss konsisten. Oke, itu cuma 3. Kenapa market ada 3? Market itu ada uptrend, kemudian market itu ada doji, konsolidasi,
yang artinya tidak kemana-mana, profit loss, oke. Dan ada down trend, itu artinya loss konsisten. Ini jadi pola market sama pola persepsi kita itu sama, oke. Oleh karena itulah trading adalah bisnis persepsi, sehingga yang menjadikan trading ini adalah bisnis. Oke, misalkan kalian trader menganggap trading ini adalah bisnis, tapi kalian tidak tahu bagaimana sebenarnya trading ini dijadikan bisnis juga oleh orang lain. Jadi sama-sama menganggap bisnis. Siapa yang dikendalikan dan siapa yang mengendalikan itu ada ya. Oke, jadi kalau itu nggak disadari ya kalian bisa ada di ranging atau doji atau konsolidasi, profit loss, atau parahnya di loss konsisten. Nah, untuk profit konsisten ini ya tentu saja marketnya harus kalian tahu, karena kalian harus ngikut siapa yang mengendalikan market trading ini, ya kan? Kalau kalian mau melawan mereka ya udah kalian ada di loss konsisten. Seperti itu. Kalau kalian ngikut mereka ya kalian ada di profit konsisten. Cuma itu yang bisa saya berikan, dan silakan meneruskan menonton video ini jika Anda ingin menonton. Oke, terima kasih. Salam trader. Halo semuanya, selamat datang. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada video kali ini saya akan melakukan trading dengan menggunakan price action. Jadi gimana caranya? Langsung ke praktek, oke? Oke, di sini MT4 dan di sini salah satu broker untuk pembanding saja. Pertama kita pantau dulu di mana kita berada. Oke, kita di deviasi 1 dan juga di area-area penting, oke. Oke, apa yang akan kita lakukan di sini? Apakah dia adalah merupakan buying pressure pada ranging market? Oke, ini udah masuk hammer nih di level ini. Di atas ada 200. Dimana 200 sangat bagus kalau ditembus. Kita bisa melihat bearish hammer, kita bisa melihat hammer, kita melihat inverted bullish hammer. Jadi itu yang ada di pikiran saya, oke. Jadi yang mana yang berpengaruh tergantung dari prosesnya. Nah, kita lihat di sini dulu, dia mendekati SNR kita. Ini bearish hammer. Ini harusnya MPL, SSL, tapi kenapa dia turun? Artinya oke. Ini jangan sampai ada reject ya. Oke, dia broken. Berarti masih ranging market ya. Oke, kita lihat dulu. Tapi hati-hati, ini MPL. Oke. Ini tergantung gerakannya ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, saya buy karena dia naik lagi. Artinya apa? Artinya dia tidak siap untuk menjadi bearish. Oke. Dan dia akan bullish. Nah, itu. Artinya dengan data. Kita melihatnya dengan data, bukan dengan bearish candle. Oke.
Ini sih 75% bullish ya. Dari segi analisa, dari segi probabilitas. Nah, sekarang di sini kita tunggu dulu. Kita harus buy di sini. Karena price akan naik ke 200. Nah, di sini udah reject. Oke, jadi dia seharusnya setidaknya sampai di 200. Oke, saya akan menunggu untuk entry ketiga karena ini adalah entry paling beresiko. Karena kenapa? Karena kita udah 2 kali profit, ya kan? Kalau udah 2 kali profit, nah ini importer December nih. Cuma kita harus, oke, di sini besar sih, harusnya dia ke atas ya. Ya ke atas ya. Oke, breakout. Jadi ini cara-cara mengenali candle breakout. Teman-teman harus paham nih kenapa ini breakout ya. Karena ini inverted December adalah buying pressure. Buying pressure berasal dari tekanan. Nah, untuk peserta saya Bang Rofik, dia udah saya ajari bagaimana untuk mengidentifikasi tekanan. Kenapa di sini besar? Kenapa di sini besar? Karena ada tekanan. Tekanan dari mana? Dari ini. Ini nggak jadi berarti tren kayak gitu ya. Oke. Ini lagi satu ya. Kita lihat dulu. Apa yang dia sampai di berapa nih? 2002. Oke. Dia tertahan di sini. Sini ada 14. Oke. Sini ada level 0. Oke. Sekarang kita akan membuat persepsi lagi. Oke, persepsi. Persepsinya gimana dong? Ya buat aja candle yang kalian mengerti ya. Buat candle yang kalian mengerti. Ini candle ranging namanya. Kemudian ada candle ranging yang lain ya, terserah ya. Terus kalian dalam ranging market, kalian harus mengerti konsep dari ranging market. Oke, sini berarti dia mau kemungkinan, kalau kita analisis secara mentah dulu, dia mau distribution di sini. Cuma kita akan lihat apakah benar dia distribution atau tidak ya, karena ini udah masuk di atas 200 kan. Oke, dan ini juga kalau 4 candle 4 ini udah masuk inverted bullish hammer. Cuma sayangnya ini 4-nya ini kayak gini ya. Jadi dia bullish tapi kayak gitu. Dan di sini sebelumnya dia kayak konsolidasi. Nah, kita punya sebuah peluang di sini untuk ini bisa menjadi sebuah MPL BSL ya kan. Nah, kalau BSL ya dia distribute, harusnya ya distribute untuk sellernya. Jadi market maker melakukan sell. Cuma kita lihat ini kok balik lagi. Ini harusnya ada reject. Kalau enggak berarti gimana dong? Kalau enggak berarti dia trend. Oke, inverted bullish hammer. Kalau kita ini kayaknya dia ngambil yang kedua ya.
Oke, prediksi atau halusinasi ya. Halusinasi ini mudah-mudahan double top. Cuma kita harus lihat dulu ya. Ini inverted Blue Hammer soalnya. Nah, kan. Oke, kita lihat apakah dia turun. Kalau enggak, hati-hati, dia itu adalah MPL. Ya nggak ada turunnya, berarti kemungkinan MPL, kita tunggu ya. Tapi ini inverted Blue Hammer. Nah, sekarang kita punya candle terakhir. Di sini zona ranging. Kemungkinan di sini ada nggak ke 20 SMA atau middle Bollinger Band atau 20 EMA. Jadi kita perlu menunggu dia up, reject, baru kita sell. Karena sekarang ini harusnya dia nggak ke sini lagi. Up, reject. Oh bukan, kalau gerakannya itu ya, right? Kita tunggu dulu ya. Jadi dia ngambil MPL lagi. Menurut feeling saya ya, feeling ya teman-teman ya, karena feeling itu kan belum bisa dipercaya ya. Dia nggak jauh-jauh dari ini ya. Bisa jadi turun di sini. Tapi kita lihat, oh kita kelewatan. Oke, nggak apa-apa ya. Ini kita mau sell sebenarnya di sini, tapi menunggu reject. Sayangnya rejectnya di akhir ya. Kalau kita gunakan 4 udah berakhir. Ini udah berapa kali diambil ya NPL nya. Ini harusnya kita bisa di 200 nih. Oke. Dia punya ini. Oke, kita tunggu ya. Ini entry ketiga saya soalnya. Kalau loss ya udah, kalau profit ya udah ya. Artinya kalau loss kita dapat 66% winning ratio, ya masih profit juga. Kalau 100% ya perfection. Oke, kita harus perlu persepsi ya. Ini kan bullish nih. Oke, semua ini ranging. Kita nggak tahu ini yang dipakai apa ini ya kan. Kita lihat dulu ya. Ini ada di 5 menit, bagus ya persepsinya. Oh oke. Jadi dia sebagai support, dia yang digunakan 200. Oke, ini kemungkinan bisa up teman-teman. Lagi 5 menit atau enggak, kita nggak tahu ya. Yang jelas kita ada persepsi MPL di sini sebagai SSL. Tapi kita harus lihat dulu prosesnya gimana. Ini baru 2 menit berjalan. Kalau IMA dan BB itu sebagai pendukung aja ya, sebagai pendukung bagaimana
kondisi market kita, atau bisa juga jadi support dan resisten yang berkaitan dengan price atau harga. Oke, kita lihat dulu. Apakah ini MPL atau tidak atau ini yang MPL. Kalau sini 200 harusnya ke oke. Ini antara konsolidasi dan reject ya, kita lihat karena kita ada di middle soalnya, jadi kita nggak bisa terlalu open buy. Nah, kalau ini reject, ngapain dia balik lagi kan? Ini bisa jadi doji nih di 5 menit nih. Oke, saya akan tunggu teman-teman. Saya kurang yakin di sini ya. Pandangan saya belum jelas. Doji kayaknya. Oke, dia kayaknya udah selesai ngambil SSL ya. Ini 3 candle inverted breeze hammer. Nah, di sini nih candlenya gimana nih? Ini harusnya buy nih teman-teman. Oke, saya buy teman-teman. Ekspektasi dia di atas sini ya, di atas middle. Kenapa? Karena ini inverted breeze hammer 1 2 3. Sini 20 EMA harusnya di cross. Nah, kan dia pasti ke atas. Nah, kayak gitu tuh. Karena di sana posisi EMA itu udah lemah. Jadi kalau ada EMA yang lemah diacuhkan, artinya apa? Artinya yang sebaliknya yang menekan, ya kan? Kayak gitu. Oke, ini udah 100% ya, kayaknya ini profit ya. Kalau candlenya kayak gitu. Buat teman-teman yang belum profit konsisten dan ingin belajar trading seperti apa yang saya lakukan, silahkan cek di website ya. Di bawah video ini ada linknya. Atau kalian kontak saya di Telegram @planktontrader. Nah, saya ajari. Nah, untuk Bang Rofik peserta yang ikut pelatihan profit konsisten, nah Bang Rofik bisa mencontoh apa yang saya lakukan trade saya di sini dengan teori yang saya ajarkan kepada Bang Rofik, ya kan? Kayak gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa berikutnya.